jadi cawapres, tapi ternyata martabaknya dari 40 jadi tinggal sisa 4. Masih ada sih harapan dari masyarakat sebenarnya pada dua tokoh yang pada kenyataannya secara bisnis masih dipertanyakan, secara pelaksanaan food estate gagal gitu. Ternyata di 2019 dapat nih suntikan modal dari venture capital, Alpha JWC Venture Capital. Nah, itu senilai 5 juta dolar atau dirupiahkan 71 miliar. Yang pasti 02 itu rekam jejaknya memang agak tidak terlalu maksimal gitu. Halo, ketemu lagi dalam program Gerak-Gerik dari Gerak 98. Karena dalam sebuah gerakan tentunya ada gerik. Bersama saya Ignatius Indro dan saya kali ini akan ngebahas hal yang agak-agak di pinggir jurang. Ini bersama teman saya ada Ara Ananda, ini dari aktivis Mustopo ya, kampus Mustopo, aktivis 98 juga. Dan kita akan ngomongin masalah bisnis dari cawapres 02 Gibran. Dan kenapa kita bahas ini, tentunya kalau misalnya sebagai wakil presiden harusnya dia bisa melakukan bisnis yang betul. Halo, apa kabar Ara? Baik, sip. Iya Ara, gimana kalau lo ngelihat bisnis dari Gibran? Apakah memang dia bisa melakukan bisnis yang benar dan baik selama ini atau seperti apa? Iya, oke. Jadi selama ini aku udah melihat ya dari bisnisnya Gibran, mulai dari yang pertamanya tuh Cilipari, bisnis catering. Waktu pernah juga ketemu Pak Jokowi di 2012, dia anaknya bisnis catering nih gitu. Terus dilanjutkan dengan bisnis Markobar, martabak yang sempat fenomenal sih gitu. Itu sebenarnya sih dari akuisisi itu dari tahun 1996, diakuisisi di 2015, terus diviralkan lah gitu. Yang ada berapa rasa? 8 rasa. Nah, dari bisnis Markobar itu berkembang ke bisnis yang lain. Mulai dari Siapmas, Mangdang, Gola, ternak kopi. Nah, dari bisnis yang tadi saya sebutkan, di tahun 2023, ternyata nih bisnisnya sudah banyak yang tidak ada sebenarnya gitu. Kita mulai dari contohnya misalkan Markobar. Nah, Markobar ini di 2023 ini masih ada. Tapi yang sempat dari Pak Jokowi di 2019, wah, saya bangga nih sama anak saya, tadi saya mensepelekannya. Ternyata sekarang Markobar itu sudah punya 40 cabang di tahun 2019. Pas saya cek di 2023, mengkonfrontir langsung dari pihak Markobar ofisialnya, ternyata tinggal sisa 4. Jadi dari 40, sekarang tinggal sisa 4, berarti nolnya dihilangkan gitu. 4 itu di mana saja? Itu ada di Cikini atau di Jakarta 1, di Solo 2, dan di Makassar. Nah, jadi sosok seorang Gibran yang sempat jadi tukang martabak, ternyata martabaknya gagal nih. Kalau tukang bubur naik haji kan, buburnya berhasil, dia bisa ngumpulin duit, pergi naik haji. Nah, ini mau jadi cawapres, tapi ternyata martabaknya dari 40 jadi tinggal sisa 4 gitu. Terus belum lagi yang fenomenal lagi nih, Gola. Berdiri di tahun 2018, ternyata di 2019 dapat nih suntikan modal dari venture capital, Alpha JWC Venture Capital. Nah, itu senilai 5 juta dolar atau dirupiahkan 71 miliar. Nah, ternyata di 2020 itu IG-nya udah nggak aktif gitu. Pas saya datengin di 2023 ya, ternyata ini udah banyak yang tutup. Pas dikonfirmasi sebenarnya itu juga udah banyak yang tutup juga, baik yang di Plaza Indonesia, di Pasir Place, ataupun di Kelapa Gading. Ternyata dari baru dikucurkan dari 2019 di 2020 itu rentan waktunya hanya setahun ya. Dengan itu kalau nggak salah Gola itu adalah bisnis minuman tradisional, bisa dikatakan bisnis es doger gitu kan. Es doger yang bisa sampai kucuran dananya gede juga ya. Tapi ternyata nggak berjalan sebagaimana mestinya gitu. Dan ini kalau misalkan alibinya adalah 2020 itu adalah COVID,
ternyata banyak bisnis kuliner atau bisnis F&B itu yang berjalan di masa COVID. Contohnya, Kopi Kenangan. Kopi Kenangan itu sebenarnya itu dari venture capital yang sama nih. Cuman emang agak lebih besar. Kalau Kopi Kenangan itu di angka 8 juta dolar atau di 112 miliar. Nah, di 2021 dia menjadi unicorn. Menjadi unicorn pertama di Asia Tenggara. Berarti sukses dong pengelolaannya dibanding Gola yang dipimpin oleh cawapres yang sekarang nih 02, Gibran. Gitu. Kopi Kenangan berhasil melalui itu. Berhasil melalui COVID di 2020-2021. Belum lagi ada Baba Raffi. Nah, Baba Raffi ini di 2022 malah masuk ke IPO. Jadi alasan pandemi dan COVID itu tidak bisa dijadikan alasan untuk bisnis yang bangkrut. Sebenarnya itu adalah kesalahan tata kelola. Gitu. Belum lagi bisnis yang lain nih. Ada bisnis ternak kopi yang dulunya juga sampai 40 cabang. Ternyata juga sekarang juga udah sulit nih nemuinnya di mana gitu kan. Terus ada aplikasi Mangdang. Aplikasi Mangdang ini adalah aplikasi yang kerjasama dengan kampus swasta di Semarang. Untuk mengakomodir, sebenarnya sih ini program bagus ya, mengakomodir ibu-ibu yang pada bisa masak untuk bisa dijual. Tapi ternyata juga bagus di konsep, tapi di aplikasinya ternyata nggak berjalan sebagaimana mestinya gitu. Terus ada Siap Mas. Siap Mas ini juga keripik-keripikan nih. Ini juga sekarang rata-rata semuanya IG-nya nggak aktif di 2020. Dan yang usaha yang fenomenalnya yang catering itu juga nggak aktif di 2020. Tapi kalau untuk bisnis cateringnya Cili Pari itu agak sulit untuk mendeteksi apakah ini masih berjalan atau tidak. Karena bisa aja siapa tahu ada orderan untuk pilpres atau dapurnya hidup lagi. Padahal dapurnya tadinya udah nggak hidup. Tapi kalau yang lain-lain kan berbentuknya outlet ya. Nah itu bisa dideteksi, mau beli martabak Markobar nih, mau beli. Totonya susah di Jakarta. Saya juga sempet cari-cari, mau nyobain Markobar, ternyata susah ditemukan. Dan di situ akhirnya bisa ketemu di Cikini sambil ngobrol-ngobrol sama yang jaga, ya akhirnya bisa tahu ya kurang lebih ya sekarang tinggal sedikit. Jadi agak sulit sih menemukan. Kurang lebih sih seperti itu. Iya, jangan-jangan nanti orderan ya ketika ada makan siang gratis. Nah, ini dia nih. Tapi nggak boleh suzon juga sih. Jadi program makan siang gratis ini juga cukup fenomenal ya. Infonya itu kurang lebih di tahun pertama itu 400 miliar. Kalau dikaliin untuk program 5 tahun itu jadi kurang lebih di 2000 sekian miliar lah. Wah, itu cukup fenomenal banget tuh. Hah? Triliun dong. Oh iya, triliun ya. Waduh, ini fenomenal banget. Jadi tapi ada tarikannya itu Gibran sebenarnya pernah bisnis di kuliner dan catering. Apakah benar nanti mau dilempar ke warteg katanya, terus yang UMKM itu ibu-ibu segala macam, tapi ada bisnis besarnya nih, bisnis catering gitu yang bisa, kalau catering kan bisa mengelola sampai ribuan atau puluhan ribu ya gitu. Kalau warteg kan pasti terbatas, warteg atau rumah makan Padang apa segala macam itu terbatas. Itu mungkin juga bisa nanti kita tinjau juga sih ke arah sana gitu. Iya, tapi mungkin yang menjadi alasan dari Gibran ketika dia menjadi wali kota, bisnisnya itu diserahkan ke yang lain. Itu bagaimana kalau? Iya, jadi sebenarnya jauh sebelum itu, jadi ada beberapa emang bisnisnya juga sudah nggak berjalan ya, istilahnya pada wali kota itu di tahun berapa? 2020 ya. Jadi kalau bicara itu kan ada beberapa yang diserahkan ke adiknya, ke Kaisang. Berarti kan juga sama nih. Adiknya sekarang juga jadi ketua umum gitu. Nah, itu malah lebih drastis lagi. Jadi adik kakak nih gimana nih ininya kepemimpinannya dari Kaisang yang di ketua umum PSI, terus juga Gibran yang jadi wali kota Solo, tapi ngurus bisnisnya nih pada keteteran gitu atau tidak maksimal. Itu yang jadi tanda tanya besar sih. Sosok seorang pemimpin seharusnya ya bisa ngelola hal yang lebih mungkin lebih nggak terlalu ruwet ngurusin negara gitu. Kalau untuk bisnis kuliner kan paling berapa ya? Mulai dari ratusan atau ribuan. Nah, kalau untuk mengelola Indonesia itu kan cukup besar ya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang mungkin udah di 270 juta gitu. Nah, itu
itu big question gimana nanti ke depannya gitu. Nih ngurus bisnis aja banyak yang gagal, nanti ntar buat coba-coba nih ngurus negara gitu kan. Itu yang harus dijadiin di garis bawah gitu. Iya, padahal dia dapat investor gitu kan karena tentunya pasti privilege dia sebagai anak presiden dong. Ya mungkin itu juga salah satunya ya, karena dari bisnis yang Gola mungkin ini identik dengan minuman kekinian gitu kan, minuman tradisional yang kekinian yang waktu itu pengen targetnya tuh go internasional. Markobar pun juga pengen go internasional, tapi nyatanya untuk saat ini belum terwujud nih. Ini gimana nih itu di lokal aja keteteran, apalagi mau keluar gitu. Itu yang jadi pertanyaan juga. Jadi untuk Gola setelah disuntik modal dari venture capital, berarti otomatis tuh ada sebuah pertanggungjawaban gitu. Pertanggungjawabannya ini kemana gitu kan. Biasanya venture capital itu targetnya adalah untuk IPO. Nah, tapi ternyata nggak ada, dan itu nggak adanya kalau bisa dilihat dari Instagram berarti kan setahun setelah disuntik. Harusnya dalam bisnis F&B biasanya tuh ketahanannya antara 3 sampai 5 tahun. Entah itu untuk BEP ataupun ROI ya, segala macam. Ada mungkin yang lebih cepat, yang mungkin angka nominalnya nggak terlalu besar. Kayak bisnis teh itu mungkin lebih cepat gitu kan. Yang modalnya 7 juta, 10 juta, ya paling 3 bulan balik modal lah, segala macam. Itu. Tapi ini udah dikasih suntikan 71 miliar, itu pertanggungjawabannya kemana nih? Gitu. Itu setahun ini. Terus 2023 ternyata udah nggak ada outletnya. Terus belum lagi untuk Markobar. Markobar ini identik dengan franchise. Nah, franchise itu kan berarti ada pertanggungjawaban yang beli franchisee atau disebut franchisee ya di situ. Pertanggungjawabannya gimana nih? Tahu-tahu ada yang baru beli, tahu-tahu udah tutup kan, waduh sayang sekali gitu kan. Nah itu juga harus pertanggungjawaban dari master franchise, yaitu dari sosok Mas Gibran ini gitu. Itu sih. 2014 saat Jokowi terpilih pertama kali, ini kan Chili Pari ya, ketika itu seolah Gibran ini tidak mau menggunakan, dia selalu menolak orderan dari Pemda Solo, gitu kan. Tapi kenyataannya sekarang Chili Pari ini seperti apa bisnis yang dia kembangkan dari semenjak ayahnya pertama kali menjadi presiden. Kalau untuk Chili Pari ini sebenarnya agak sulit untuk dideteksi ya. Seperti saya bilang juga, ini Chili Pari masih ada apa enggak nih? Soalnya dari IG-nya tuh terakhir ya 2020 ya gitu. Terus kalau sepak terjangnya itu sendiri ya emang nggak pernah terlihat sebenarnya gitu. Tahu-taunya muncul sebagai pebisnis martabak tadi. Martabak kan emang di eksposurnya lumayan ya. Buka cabang di sana sini. Gola pun juga sama. Waktu itu juga launchingnya juga cukup meriah di Plaza Indonesia gitu kan, di tempat-tempat yang emang premium. Nah, kalau untuk balik lagi ke Chili Pari tadi, emang agak sulit untuk sepak terjangnya pada waktu itu. Apakah ada beberapa orderan Pemda atau pihak swasta? Saya sendiri pun juga tidak tahu untuk orderannya. Markobar sendiri kan sebenarnya juga fenomenal ya. Saya sendiri pas mendengar Markobar masuk Jakarta, coba beli tuh. Markobarnya sendiri gitu. Kalau lo lihat nih, kenapa tuh bisnisnya dari 40 ya tadinya, sekarang tinggal 4. Tinggal 4. Itu 4. Yang lo detect seperti apa, Ra? Kalau aku sih masalah leadership ya. Masalah leadership. Antara sebenarnya gini, kalau taruhlah sudah diserahkan ke orang lain, berarti orang lainnya nih tidak punya kemampuan, berarti leadershipnya juga gagal untuk mengkaderisasi lah istilah katanya gitu kan. Menyerahkan tongkat estafetnya entah ke adiknya, entah ke kalangan profesional. Banyak perusahaan-perusahaan besar, istilahnya pas udah naik ke tingkat yang tinggi, itu rata-rata pensiun dan diteruskan penerusnya dan berhasil. Nah ini untuk bisnis-bisnis kulinernya berarti kegagalan untuk kaderisasi sih sebenarnya gitu. Kalau dalam segi kuliner ya tongkat estafetnya nggak berhasil diserahkan, dan booming itu juga rata-rata booming di awal ya, karena namanya viral, namanya omset apa segala macam, ternyata digenjot misalkan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, seterusnya taunya flat gitu kan. Nah itu kita nggak deteksi. Yang kita deteksi sekarang ya adalah di 2023 ini ternyata bisnis kulinernya banyak yang memang tidak berjalan sih gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Gawat juga ya, yang satu bisnisnya banyak yang tidak berjalan, yang satu lagi
bahkan capres ini apa food estate juga nggak jalan. Nah, ini yang unik sebenarnya. Jadi Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo itu kan membawa hilirisasi. Ada hilirisasi nikel, terus hilirisasi apa kemarin yang sempat kontroversi itu adalah hilirisasi digital gitu. Nah, ini jangan-jangan hilirisasi food atau kuliner nih. Jadi kita membicarakan food estate itu adalah bahan baku atau dasarnya nih. Terus makan siang gratis ini ya bahan mateng nih gitu. Dari hulu ke hilir kan. Jadi hilirisasi nih. Tapi hulunya aja ini ya bisa dikatakan tidak maksimal. Kalau misalkan nggak mau dibilang gagal nih, kan banyak bilang, oh nggak gagal kok, ada di daerah-daerah lain berhasil. Kan itu ada di beberapa daerah ya. Bukan hanya di Kalimantan, tapi ada di NTT, Sumatera. Tapi yang kita mendeteksi dari investigasi Kompas dan yang lain-lain, itu di Kalimantan, misalkan gagal panen, terus yang singkongnya harusnya besar, jadi kerdil, kecil, segala macam. Bahkan banyak yang dari berapa hektar benar-benar nggak bisa ditanam. Ya, itu dia. Kan, wah alasannya juga, wah ini kan namanya panen gagal pertama, kedua nggak jadi soal, misalkan ketiga, keempat namanya faktor cuaca dan yang lain-lain segala macam. Tapi itulah di situ. Kenapa nggak di riset terlebih dahulu? Itu kan juga anggaran yang akhirnya jadi terbuang percuma. Nanti makan siang nih yang kurang lebih berapa tadi? 2.000 triliun. Itu bahaya sekali gitu kan. Belum lagi dapat informasi untuk yang susunya mau impor kan. Sapinya yeah. Oh sapinya, oh iya sapinya nih apa? 1 juta, 1,5 juta. Ya, sapi. 1 sampai 1,5 juta sapi itu juga kan, waduh, ini gimana apa? Jadi jatuhnya bisa proyek lagi nih, bukan ketahanan pangan yang tadinya awalnya mau ketahanan pangan, berarti kan memperkuat di UMKM ataupun produk lokal ya, tapi ini mau keluar lagi nih, bahaya juga sih. Itu juga jadi pertanyaan juga sih gitu. Bahkan Menteri Pertanian ini sampai turun tangan membuatkan penanaman jagung melalui tempat-tempat plastik. Ya, polybag ya katanya kan. Ya, katanya oh, berarti ini tanahnya nggak cocok nih misalkan di apa Kalimantan Tengah ya kalau nggak salah ya. Itu juga jadi wah harus bawa tanah. Kenapa nggak nanamnya di apa di halaman kementerian aja kalau pakai polybag kan nggak harus ngurus apa menebang pohon, istilahnya menggunduli hutan-hutan segala macam, udah di beton aja sekalian yang emang apa halaman kementerian gitu kan, itu kan bisa ditanam untuk jagung. Apalagi tadinya kenapa di Kemenhan gitu kan, oh alasannya misalkan, oh dulu kan ketua HKTI gitu kan, gitu. Tapi ternyata ya nggak maksimal tadi. Terus balik lagi nih ke Mentannya juga kan Mentan baru yang memang muka lama gitu kan. Nah itu juga apa harus banyak dipertanyakan sih sebenarnya gitu. Iya. Mungkin terakhir ini mungkin masih ada sih harapan dari masyarakat sebenarnya pada dua tokoh yang pada kenyataannya secara bisnis masih dipertanyakan, secara apa pelaksanaan food estate gagal gitu. Ini masih bisa ada harapan nggak sih? Harapan sih pasti selalu ada ya, tapi ya jangan sampai jadi harapan palsu kan. Jadi kita mending yang jelas-jelas aja. Iya, jadi kan kita melihat segala sesuatu itu dari track record ya. Mulai dari saya mungkin seorang profesional ya, beberapa kali di dunia pekerjaan yang memang dituntut misalkan para CEO atau para BOD itu dilihat rekam jejaknya semua. Di hijack pun pernah. Oh, karena punya kualitas yang bagus gitu kan di perusahaan sebelumnya. Oh, dia ini jago ngembangin bisnis bla 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 gitu kan. Nah, ini banyakkan gagalnya. Apakah kita mau menyerahkan kepada yang selalu gagal gitu kan? Itu yang harus dipikirkan lagi untuk para pemilih sih. Sebenarnya pemilih itu juga harus lebih mencermati dan harus lebih cerdas gitu kan, nggak hanya harus kritis, nggak hanya dengan gimmick-gimmick yang apa istilahnya ya tadi gimmick-gimmick yang mungkin nggak punya esensi yang menyangkut kepentingan rakyat jangka panjang ya, bukan jangka pendek. Kalau makan siang kan jangka pendek ya kan, kita lapar kita makan gitu kan, pemikiran knowledge-nya segala macam masyarakat itu seperti apa, kayak BLT kan juga kepentingan jangka pendek kan gitu. Nah kepentingan jangka panjangnya sebisa mungkin seorang pemimpin itu punya big planning yang future yang bagus gitu. Nah itu kita harus lihat rekam jejaknya. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi siapa kira-kira yang lebih? Yang pasti bukan dari 02. Bisa dipilih ya mungkin dari 03 ataupun 01 itu bisa menjadikan rekam jejak yang mungkin bisa Anda nilai
masyarakat sih yang pasti yang lebih nilai. Tapi kalau saya yang pasti 02 itu rekam jejaknya memang agak tidak terlalu maksimal gitu untuk dipilih. Ini belum lagi masalah-masalah lainnya ya. Kenapa? Kayak pelanggaran HAM dan lain-lain. Wah iya itu lagi. Sebenarnya saya sebagai konsultan F&B atau food and beverage mungkin nggak terlalu menguasai tentang HAM, tapi ya saya mengulas sedikit-sedikit karena ya dulunya pernah di aktivis. Sebenarnya saya ralat juga nih, bukan aktivis 98 nih, saya masih junior sebenarnya. Tapi menyimak lah, nggak kayak apa yang adeknya Gibran kan. Walaupun saya mungkin ya udah lahir sih, ya Kaisang juga sebenarnya udah lahir, harusnya juga banyak baca sejarah sih. Saya lihat sejarah, baca dan segala macam, ya di aktivis 98 itu ya gimana energinya bisa kita bawa untuk pemilihan di 2023 ini. Gitu, kalau ini seperti itu. Oh, Oke. Kalau kita ngelihat Ganjar Mahfud 21 program 400 triliun. Oke. Ya kan? Dibanding dengan 500 triliun, sorry. 500. Dibanding dengan satu program 450 triliun per tahun. Ini sama per tahun juga ya? Iya. Untuk Ganjar. Oke. Iya. Itu menurut lo perbandingannya seperti apa? Perbandingannya sih jauh banget ya. Itu harus harus dievaluasi sih sebenarnya itu. Jadi 400 triliun untuk satu program sama perbandingannya 500 triliun 21 program tuh perbandingan jauh. Dan masyarakat mungkin harus lebih cermat dan cerdas untuk menilai program mana yang harus diambil daripada satu cuman 400 triliun, lebih baik 21 program untuk di angka 500 triliun. Itu juga menyelamatkan ya entah APBN, entah nggak susah nyari utang lagi atau investasi lagi gitu kan. Segala macam yang mungkin yang IKN tuh juga infonya denger-denger ada yang keluar juga gitu kan. Itu juga jadi bahan pertimbangan. Jadi kita sebisa mungkin masyarakat ini mungkin lebih cerdas lagi ya untuk memilih pemimpin karena ini untuk 5 tahun ke depan. Jadi nggak cuman wah kita tetap gini-gini aja nih milih bodo amat deh. Tapi regulasi segala macam atau kebijakan Anda akan menikmatinya nih untuk 5 tahun ke depan. Mungkin aja gaji Anda bisa naik atau istilahnya juga kebijakan-kebijakan yang pajak mungkin nggak naik gitu kan. Naiknya nanti untuk 100 orang terkaya aja atau pajak progresif dan yang lain-lain. Nah, ini kan juga ada dengar-dengar kenaikan pajak juga gitu kan. Jadi sebisa mungkin atau BBM gitu kan, siapa tahu ntar wah pilih yang ini makan siang gratis, tau-taunya BBM-nya naik kan nggak juga gitu kan. Jadi kayak makan buah semalakama gitu. Itu yang harus masyarakat bisa menilai lebih jauh lagi. Oke. Thank you Ara udah datang. Sip. Oke, demikian program kita kali ini dan kita akan masuk ke episode lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share di media sosial kalian. Dah. Lawan Jerani. Tegakkan demokrasi.